Baiklah, di kesempatan ini eh, kita lanjutkan tentang properties dan measurement, tentang properties dan pengukuran dari sebuah fluida seperti itu. Nah, chemical properties dan chemical change atau properties dan perubahan kimia. Dalam perubahan kimia atau reaksi kimia, satu atau banyak jenis zat bisa terkonvert menjadi zat yang baru dalam komposisi yang berbeda. Kuncinya adalah mengidentifikasi perubahan kimia, kemudian kita akan mengobservasi perubahan komposisi pada larutan atau unsur tersebut. Nah, ini contoh chemical property pada zinc atau seng dan gold dalam asam hidroklorik. Kemudian unsur adalah satu unit yang terkecil yang disebut dengan atom, seperti itu. Nah, dalam sistem penamaan kita sering mendengar nama IUPAC, kemudian ada nama pasaran seperti itu. Nah, berdasarkan dari IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, ada terkonfirmasi 112 elemen. Nah, kita bisa lihat itu biasanya kita lihat di tabel periodik seperti itu. Contoh ada karbon, ada iron, ada silver dan lithium dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada substance dan campuran, ada senyawa dan campuran seperti itu. Di sini ada ketika dia bisa dipisahkan, dia disebut dengan campuran. Ketika tidak bisa, disebut dengan senyawa. Di mana campuran ini ada yang homogens, ada yang heterogen. Kemudian campuran ini ada komponen dan ada juga disebut dengan elemen. Ketika dia tidak bisa dipisahkan dengan chemical process disebut dengan elemen. Ketika dia bisa didekomposisi dengan proses kimia disebut dengan kompon, seperti itu. Ini adalah proses pemisahan. Kemudian ini adalah contoh dari pemisahan, separasi yang dilakukan pada campuran yang heterogen. Ada di situ pemisahan solid copper, sulfat. Nah, jadi pemisahan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ini contohnya secara destilasi. Kemudian ini dengan filtrasi, dengan menyaring. Ini dengan destilasi. Kemudian yang ini dengan kromatografi. Nah, kira-kira seperti ini contoh-contoh dari pemisahan. Kalau di perminyakan sering kita gunakan destilasi, di mana destilasi ini dilakukan untuk
memisahkan beberapa jenis hidrokarbon yang dihasilkan dari crude oil itu, yang terdapat di dalam crude oil. Nah, destilasinya ini destilasi bertingkat, jadi pada masing-masing dari tingkatan tersebut mengeluarkan elemen atau produk-produk. Contoh, di tingkatan paling atas akan keluar menghasilkan LPG karena dia sangat light seperti itu. Kemudian di bawah itu akan dihasilkan bensin, baik itu dalam bentuk benzen. Nah, itu bisa dikonvert lagi menjadi premium, pertalite, dan juga pertamax. Nah, itu adalah modifikasi angka oktan namanya. Kemudian tingkat di bawah itu ada namanya aftur. Nah, aftur ini juga melakukan atau juga disebut dengan kerosen, di mana kerosen ini ketika ditingkatkan angka oktannya dia akan menjadi aftur. Nah, atau bahasa umumnya, bahasa awamnya, aftur itu adalah minyak tanah atau minyak lampu. Nah, tentu kita bertanya, kenapa minyak lampu tidak digunakan dalam contoh dalam kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari, baik itu motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, hal itu karena angka oktan yang terdapat dalam kerosen atau minyak tanah itu tidak ditingkatkan. Karena angka bakar itulah reset octane number tersebutlah yang menjadi indikator untuk pembakaran yang dilakukan di sebuah sistem kendaraan bermotor seperti itu. Nah, kenapa aftur ini dijadikan bahan bakar dari sebuah pesawat terbang? Karena dia memiliki titik beku yang sangat rendah, sehingga dia akan tidak beku dalam kondisi yang sangat kecil di udara. Nah, yang A di situ adalah filterisasi. Nah, contoh filterisasi ini kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, pola pengayakan. Nah, jadi dibedakan berdasarkan ukuran komponen tersebut seperti itu. Oke, di sini ada kromatografi kertas, di mana perbedaan akan perbedaan sifat pada zat tersebut akan menyebabkan perpindahan zat itu, sehingga dia akan terpisah seperti itu. Kemudian dekomposisi compounds. Nah, ini contohnya dekomposisi pada amonium dikromat. Ini adalah contoh dari perubahan kimia. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Di sini ada A dalam untuk padatan, kemudian B dalam cairan, kemudian C dalam gas. Nah, masing-masing ini membentuk ini pada ini masih rigid atau masih padat. Kemudian di sini lebih lebih jarang, dan di sini sangat jarang bentuk dari molekulnya di sana seperti itu.